Oke, sahabat yang berbahagia, kita lanjutkan lagi bagaimana renungan atau refleksi Syekh Utsaimin rahimahullah mengenai hadis Jibril alaihissalam yang kemarin itu, bahwa di sini dijelaskan kita, ya, poin selanjutnya, kita diwajibkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, kita mengimani kitab-kitab terdahulu itu adalah wahyu Allah secara ijmal. Kenapa? Secara ijmal, secara umum. Karena jika kita meyakini secara spesifik seperti Injil, Taurat, dan kitab-kitab sebelumnya secara terperinci, nah, kata beliau, kita khawatir bahwa kitab-kitab terdahulu itu secara historisnya juga sudah mengalami perubahan. Bagaimana para ahli-ahli kitab atau para sarjana-sarjana barat itu mempelajari Injil, banyak pertentangan. Ini bukan hanya sebatas, ini bukan doktrin, tetapi kita bisa baca literatur-literatur yang ada, sehingga dari banyaknya perbedaan-perbedaan di dalam kitab tersebut, maka lahirlah salah satu racikan intelektualnya, itu adalah tafsir hermeneutik. Bagaimana mengungkap, membongkar hakikat yang sebenarnya dari kitab tersebut. Ya, itu agak-agak berat sih. Intinya adalah kita mengimani kitab-kitab terdahulu secara ijmal. Intinya adalah kita meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran kepada nabi-nabinya terpilih. Kita mengimani itu. Tetapi untuk mengimani secara spesifik, ya, maka kita berlepas diri. Karena apa? Karena tadi secara historis ada sebuah perubahan-perubahan. Apa buktinya? Nah, di sini dalam surah Al-Baqarah 146 dijelaskan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang diberikan kitab itu sungguh mereka mengenal Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir ke dunia, mereka mengetahui bahwa akan ada nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Tetapi, nah, di sini wa yaktumunal haqqa, mereka mengenal Nabi Muhammad bahkan seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, kita contoh, kita punya anak pasti tahu dong tanda-tandanya, tanda lahirnya, dan istilahnya dalaman-dalamannya kita tahu. Nah, maka para ahli kitab itu, para ulamanya ahli kitab itu, mereka juga mengetahui Nabi Muhammad, tetapi sebagian mereka wayaktumunal haqqa, dan sebagian mereka menyembunyikan kebenaran tersebut, wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Sebagian mereka menyembunyikan kebenaran itu, bahwa akan ada nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Nah, diceritakan meski begitu ada sejumlah para ahli kitab yang mereka lurus, jadi ada mereka juga yang beriman. Siapa contohnya? Contohnya adalah yang sudah kita ketahui dalam sirah nabawiyah, bagaimana Waraqah bin Naufal ketika bercakap-cakap dengan Rasulullah, ketika melihat sosok Rasulullah SAW, dia langsung tahu bahwa itu adalah Nabi akhir zaman. Tahunya, bahkan mengatakan bahwa sekiranya umurku panjang, maka aku akan beriman, akan menjadi istilahnya pejuang yang membela Rasulullah SAW. Dan ada juga yaitu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam yang kemudian juga masuk Islam, tak bisa memungkiri bahwa dirinya memang sangat mengenal Rasulullah SAW. Nah, maka suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Salam tentang apakah dirinya mengenal Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang dikatakannya? Yang dikatakannya, ya, bahkan aku jauh lebih mengenal beliau yang terpercaya. Jadi mengenal sosok Nabi Muhammad, yaitu yang dimana sosok yang paling terpercaya di langit, yaitu Jibril, turun kepada sosok hamba Allah yang paling terpercaya di dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga, kata beliau, aku lebih mengenal Nabi Muhammad daripada aku mengenal anakku sendiri. Karena aku tidak tahu apakah anakku ini memang benar-benar anakku sendiri atau ini adalah anak orang lain. Ya, istilahnya dititipin oleh orang gitu kan, istilahnya awal mulanya itu.
Nah, itulah ungkapan Abdullah bin Salam tentang mengenalnya Nabi Muhammad yang intinya sudah dijelaskan berarti oleh dari kitab-kitab yang terdahulu. Selanjutnya yaitu iman kepada hari akhir. Kenapa dinamakan hari akhir? Karena disinilah tahapan manusia. Jadi tahapan pertama ya, yang tahapan pertama itu kan di alam rahim. Terus selanjutnya manusia lahir alam dunia. Alam dunia tidak abadi, sementara habis itu apa? Fase selanjutnya yaitu alam barja. Nah, setelah alam barja itulah alam yang yaumul akhir ini, yang dimana tidak ada kehidupan kecuali surga dan neraka. Nah, menarik di pembahasan tentang hari kiamat ini, bagaimana istilahnya para peramal atau dukun-dukun yang ada, mereka meramal, dulu kan sempat viral-viralnya tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 akan terjadi kiamat. Itu kan agak-agak aneh. Anehnya kenapa? Anehnya adalah istilahnya maka ada lahir film Kiamat 2012 gitu kan. Secara logika, kalaulah memang benar contoh 2012, harusnya manusia itu apa? Ya berbondong-bondong dalam kebaikan, berbondong-bondong dalam istilahnya berinvestasi untuk di negeri akhirat. Tetapi malah buat film kan otomatis ini orientasinya bukan orientasi amal, tapi orientasinya adalah orientasi materi. Bagaimana istilahnya memanfaatkan isu kiamat itu dijadikan sebuah film, berarti kan sebenarnya dia nggak yakin juga. Kalau yakin, mengapa dia buat film juga kan? Nah, selanjutnya poin masalah takdir. Nah, ada 4 hal yang wajib diimani, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dalam masalah takdir ini. Yang pertama adalah mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu secara umum dan terperinci. Secara umum dan terperinci Allah mengetahui. Sehingga daun yang jatuh pada malam hari pun Allah mengetahuinya. Tetapi aliran-aliran pemikiran ya mungkin yang terlalu berdalam-dalam menyusahkan diri sih. Kalau menurut saya itu, orang beranggapan bahwa Allah itu tidak mengetahui masa depan. Allah itu tahu setelah kejadian itu ada, baru Allah tahu. Allah hanya mengetahui hal-hal yang secara umum, tetapi tidak mengetahui hal-hal yang sangat terperinci. Tidak, katanya. Ya, itu sederhana sih jawabannya. Jikalau konsep itu benar, ya berarti konsep ketuhanan dia itu salah. Masa namanya Tuhan ya pasti harus mengetahui segala hal dong. Kalau sebagian mana mana konsep Allah itu mengetahui segala hal? Kan ini tidak connected dengan konsep ketuhanan. Selanjutnya yaitu mengimani bahwa Allah itu telah menuliskan ketentuan-ketentuan segala sesuatu di Lauhil Mahfuz sampai terjadinya hari kiamat. Selanjutnya mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah dengan kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendak Allah. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini semuanya atas kehendak Allah. Ya, kenapa? Karena Allah Tuhan semesta alam. Jikalau ada sesuatu yang keluar dari kontrol Allah, berarti ini tidak sesuai dengan konsep ketuhanan. Jadi Allah itu maha kuasa, ya otomatis segala hal ada dalam kontrolnya, segala sesuatu ada dalam kekuasaannya. Kalaulah ada sebagian hal yang tidak bisa dia kontrol, tidak dia ketahui, ya itulah konsep manusia. Karena manusia itu ya bukan Tuhan. Nah, itu lebih cocok kepada manusia. Terakhir yaitu mengimani bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ini yang lebih menarik juga, bahwa sesungguhnya Allah telah menentukan takdir sampai terjadinya hari kiamat bahkan sebelum langit itu diciptakan, 50.000 tahun sebelum langit diciptakan. Dan sungguh apa yang telah ditakdirkan kepada manusia tidak akan melenceng. Jadi apa yang Allah sudah tetapkan, kapan dia mati, di mana dia mati, itu pasti akan terjadi. Apa yang sudah Allah tetapkan pasti tidak akan melenceng dalam praktek di lapangannya. Kita bisa mengambil ibrah bagaimana orang-orang yang kecelakaan lah, istilahnya hampir kecelakaan, kecelakaan terjadi, tetapi sedikit lagi dia mati, dia tidak mati. Maksudnya contohnya dia bawa motor, ada tronton gitu kan, tetapi sedikit aja istilahnya kepalanya masuk ke ban, selesai. Tetapi ini dengan izin Allah, dengan takdir Allah, dia selamat dari lindasan ban tronton itu. Tipis sekali antara hidup dan mati bagi dia. Nah, itulah salah satu
contoh, dan kita juga pasti tahu dan mengetahui, menyaksikan juga bagaimana orang-orang yang begitu dekat dengan kematian tetapi Allah selamatkan. Dan apa yang tidak ditetapkan terjadi kepada manusia, maka tidak akan datang kepada dia, tidak akan menghampirinya. Itulah salah satunya. Sekuat apapun manusia berusaha, secerdas apapun manusia, sekuat apapun dia berikhtiar, ketika Allah tidak mentakdirkan, ya udah selesai. Ya. Contoh menarik, bagaimana seseorang yang dia punya ambisi untuk memimpin sebuah negara, sampai berkali-kali dia ikut pemilu, padahal dari segi skill sungguh luar biasa, dari segi kemampuan, dari segi finansial beliau luar biasa, tetapi ya takdir belum menentukan, takdir tidak berpihak kepada beliau. Tetapi ada yang sosok yang lugu, yang apa adanya, tetapi bisa menjadi pemimpin sebuah negara tersebut. Kenapa? Ya, kita berbicara takdir, selesai perkara. Analisis yang panjang, ya intinya kan secara konsep nggak connected, ya nggak nyambung, tetapi secara konsep tadi lah, iya, apa yang sudah ditentukan oleh Allah ya pasti akan terjadi, dan apa yang tidak ditentukan, tidak ditakdirkan untuk dia, sekuat apapun ya tidak akan terjalan, tidak akan dapat. Nah, selanjutnya penjelasan tentang ihsan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa ihsan ini adalah menyembah Allah dengan penuh harapan, dengan penuh perhatian, seolah-olah dia melihat Allah, sehingga dia benar-benar mempunyai sebuah keinginan untuk dekat sekali dengan Allah. Ihsan itu konsep yang sangat dalam kalau menurut saya. Kan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jikalau engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinlah dia melihatmu. Konsep ihsan ini keterbatasan kata-kata untuk menjelaskannya. Konsep ihsan ini bisa mungkin dianalogikan sederhana ya seperti gula lah ya. Gula itu manis. Apakah mampu beribu kata untuk menjelaskan kata manis? Semakin manusia menjelaskan kata tersebut, kata manis tersebut, maka manusia akan semakin paham, semakin bingung, ngomong apa sih kan? Manis ya otomatis untuk dirasakan, oh dicicipin, oh manis, oh inilah manis dengan lidah. Maka ihsan ini kita bisa pahami konsepnya ketika kita benar-benar ada dalam tingkatan ihsan tersebut. Nah, ambil contoh sederhananya adalah hadis Rasulullah. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah kita bisa pahami konsep ihsan ini yaitu salatun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakunallahu wa rasuluhu ahabu ilaihi mimman siwahu. Orang itu akan mendapatkan manisnya iman, syaratnya itu adalah ketika menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi skala prioritas dalam kehidupannya, menjadikan Allah dan Rasulnya yang pertama dan utama dalam kehidupannya. Nah, maka orang yang menjadikan Allah tujuan hidupnya, tujuan dari setiap detik-detik yang dia lakukan, setiap langkah kakinya, setiap hembusan napasnya tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman seperti apa ya? Kita tidak bisa menjelaskan secara detail. Ungkapan kata-kata tidak dapat menjelaskannya, sama seperti manis kan. Sampai bermulut berbusa-busa pun, sampai kita kejang-kejang menjelaskan manis ya itu sesuatu yang penjelasan yang tidak bermanfaat sedikit pun. Manis ya cicipin aja manis. Nah, maka konsep ihsan itu kita pahami ketika kita dapat menjadikan Allah itu dalam hati dan pikiran kita itu hanya Allah. Contoh sederhana, bagaimana ketika kita mungkin punya calon istri, pasti setiap manusia akan merasakan sensasi istilahnya kasmaran ya, istilahnya itu lagi cinta-cintanya banget gitu ke seseorang, ke calonnya lah, atau sesuatu yang dicintainya, dia akan terngiang-ngiang terus. Wah, begitu antusias dalam kehidupan, begitu bahagia banget gitu kan, berbunga-bunga banget. Nah, bayangkan jikalau ini bukan manusia, jikalau dalam hati dan pikirannya hanyalah Allah yang ada dalam hatinya, maka bagaimanakah perubahan seorang manusia tersebut? Pasti bakal berubah menjadi pribadi yang sungguh luar biasa. Apa contohnya? Contohnya adalah sahabat Rasulullah. Bagaimana mereka benar-benar istilahnya mereka adalah bukti real cintanya manusia kepada Allah.
menjadikan mereka pribadi-pribadi yang sungguh luar biasa. Ya, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya siapa yang paling dicintainya itu ya istilahnya yang pertama ya keluarganya lah. Terus Allah dan Rasulnya ketika ditegur, jadikan Allah dan Rasulnya, berikan langsung, ya aku lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada keluargaku. Dan perjuangan-perjuangan para sahabat itu menggambarkan bagaimana sebuah kecintaan yang sungguh luar biasa kepada Allah. Bilal, bayangkan itu jikalau kita menempatkan posisi Bilal itu, kita sebagai posisi Bilal, disiksa lah karena keimanan kita, diterik matahari di batu yang besar, panas, di gurun pasir yang begitu luar biasa, tetapi masih benar-benar berpegang kepada keimanannya. Berarti kan ada sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan, yang hanya dia yang bisa merasakan bagaimana energi keimanan itu membuat dia tangguh kuat dengan berbagai siksaan apapun itu.